Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Decoding ya. Pernahkah kamu bermimpi menjadi seorang mobile developer yang handal, khususnya dalam pengembangan aplikasi iOS? Namun kamu menjadi minder karena tidak memiliki MacBook. Swift Playgrounds adalah solusi yang luar biasa bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan sebagai iOS developer tanpa harus memiliki MacBook loh. Aplikasi ini tidak hanya memudahkanmu untuk belajar dan bereksperimen dengan kode Swift, tapi juga memberikan tools yang kamu butuhkan untuk membangun aplikasi iOS sesungguhnya. Lalu bagaimana ya caranya membuat aplikasi iOS dengan Swift Playground? Yuk silakan simak langkah-langkah berikut. Pertama, kamu cukup memulai proyek aplikasi iOS dengan menekan tombol plus di aplikasi Swift Playground. Kamu akan disuguhkan sebuah proyek baru di dashboard bernama My App Copy yang bisa kamu gunakan untuk memulai mengembangkan aplikasi iOS. Setelah menekan project tersebut, kamu akan disuguhkan tampilan untuk memulai menulis kode. Dengan Swift Playground, kamu juga bisa melihat secara langsung hasil kode yang sudah ditulis di sana. Menarik bukan? Seperti halnya IDE pada umumnya, kamu bisa menyesuaikan nama, icon, dan masih banyak lagi yang bisa disesuaikan. Cukup klik di bagian kiri, kemudian tekan App Setting, dan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, mari kita contohkan. Di sini kita akan membuat aplikasi untuk menampilkan daftar barang ya. Jadi kamu bisa sesuaikan nama dan logo aplikasi tersebut. Yuk, kita mulai untuk menuliskan kode. Hal pertama yang perlu diperlukan adalah membuat berkas Swift baru bernama Inventory Item untuk menampung data barang. Caranya, cukup klik tombol New File dan pilih berkas Swift. Setelah itu, sesuaikan kodenya seperti berikut. Selanjutnya, mari kita buat berkas Swift baru untuk menampung tampilan sebuah barang dalam daftar tersebut. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan beri nama Inventory Item Row. Jika sudah sesuai, kodenya akan jadi seperti ini. Langkah terakhir, kamu bisa menambahkan data dummy dan menampilkannya dalam tampilan utama. Dengan begitu, daftar barang akan muncul dalam aplikasi Swift Playground tersebut. Mantap bukan? Selain menampilkan output dalam bentuk iOS, kamu juga bisa menjalankannya dalam iPad dengan cara menekan tombol run dalam Swift Playground tersebut. Wah, menarik ya, sudah bisa bikin aplikasi pertama. Perlu kamu tahu juga bahwa Swift Playground saat ini sudah semirip Xcode. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur yang bisa kamu rasakan ketika membangun aplikasi iOS di Swift Playground. Pertama ada View Library, berfungsi untuk menambahkan berbagai view yang tersedia dalam aplikasi. Kedua, Modifier Library, berfungsi untuk menambahkan pengaturan dalam aplikasi. Ada juga Symbol Library, berfungsi untuk menambahkan simbol dalam aplikasi. Selain itu, tentu masih banyak lagi fitur yang bisa kamu atur, termasuk dokumentasi yang sudah tersedia dalam Swift Playground. Nah, ini yang paling menarik nih. Selain mendukung Swift UI, ternyata Swift Playground juga bisa menambahkan library dari ekstensi, layaknya SPM atau Swift Package Manager di Xcode. Berikut ini adalah contoh cara menambahkan library Alomofire dalam aplikasi. Pertama, kamu bisa klik menu edit dalam Swift Playground, kemudian pilih Swift Package. Di sini, kamu bisa langsung menempatkan URL dan package yang ingin dimasukkan dalam aplikasi. Contohnya, kita akan menambahkan library Alomofire ya, library untuk berkomunikasi dengan API. Setelah berhasil mengunduh library tersebut, kamu cukup menekan Add to App Playground untuk menambahkannya dalam aplikasi. Setelah itu, kamu akan melihat daftar baru dalam kumpulan file di folder package bernama Alomofire. Dengan begitu, bisa memanfaatkan Alomofire dalam aplikasi. Jangan ragu membangun aplikasi iOS di Swift Playground. Mengapa demikian? Karena Swift Playground juga menyediakan fitur-fitur iOS pada umumnya, seperti fitur Core Location, Bluetooth, bahkan Face ID. Berikut adalah cara menambahkan capabilities dalam sebuah aplikasi. Pertama, masuk ke bagian App Settings lagi ya, dan tekan pada bagian Capabilities. Di sini, kamu bisa menambahkan dengan tombol plus untuk menambahkan sebuah capabilities dalam sebuah aplikasi. Ketika menekan tombol plus, kamu akan disuguhkan berbagai kapabilitas yang bisa digunakan dalam aplikasi. Tentukan sesuai kebutuhanmu ya untuk membangun aplikasi impian. Untuk memudahkanmu sharing kode ke orang lain, kamu juga bisa memanfaatkan fitur import dan export pada Swift Playground ini loh. Ketika sudah berhasil membangun aplikasi, kamu cukup klik nama project yang ingin di-share, kemudian klik share. Lalu bagaimana jika memiliki sebuah berkas Swift Playground dan ingin dijalankannya dalam aplikasi Swift Playground? Kamu cukup klik titik 3 dalam halaman dashboard Swift Playground, kemudian silahkan pilih project yang ingin dijalankan.
Wah, cukup mudah ya. Swift Playgrounds adalah solusi yang luar biasa bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan sebagai iOS developer tanpa harus memiliki MacBook loh. Aplikasi ini tidak hanya memudahkanmu untuk belajar dan bereksperimen dengan kode Swift, tapi juga memberikan tools yang kamu butuhkan untuk membangun aplikasi iOS sesungguhnya. Dengan fitur-fitur canggih seperti integrasi dengan Swift UI, dukungan untuk Swift Package Manager, dan kemampuan untuk berbagi proyek antar perangkat, Swift Playground membuktikan bahwa menjadi mobile developer bisa dilakukan dengan perangkat yang lebih sederhana. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kamu ingin memulai belajar iOS, kini telah hadir langganan Learning Pad baru, iOS Developer di Tokopedia Decoding. Mulailah belajar terarah dengan Learning Pad. Kamu bisa mengunjungi decoding.id/iOS untuk lebih detailnya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.